Siap. Oke. Ini kayaknya kita harus nunggu nih. Nunggu another. Oke, Mas Ida. Oke. Safe, aman. Aman. Waduh. Oke, silahkan opening dan lanjutkan. Oke. Oke. Should I start ya? Kayaknya kita berdua aja deh. Oke, kayaknya kita tunggu deh ya sampai 8:05. Mas Budiman gimana nih? Sehat nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya. Ini masih kuliah ya atau udah kerja? Kalau saya masih udah kerja sih sebenarnya. Enggak Oh, apa tuh role-nya? masih di administrasi, bagian Oh, administrasi administrasi. keuangan Berarti gitu. kuliahnya administrasi dong ya? Saya enggak kuliah, saya baru lulus. Saya lulus baru 5 tahun kemudian sih lulus. Enggak kuliah gitu, langsung kerja. Oh, I see. Wah, keren. Berarti Kebetulan waktu itu terjun lagi ke waktu itu kan SMK udah sempat belajar gitu ya pemrograman dasar. Terus kembali lagi itu 2021 awal mulai iya. bertekuni lagi. Jadi rencana mau gimana nih? Mau apa role yang diambil nanti? Rencana itu pengen ke Laravel sama React. Oh, PHP ya. Iya. Jadi udah sejauh mana nih belajar PHP-nya? Kalau sekarang sih masih pakai Codeigniter. Oh, ke Igniter. Ya. Kenapa nggak langsung ke Laravel-nya aja? Habis ini sih karena kan kebetulan lagi ada project. Oke. Kebetulan project kan pakai Codeigniter. Tadinya mau mulai di Laravel cuman ya nyelesain dulu yang ini lah. Ya, kok Laravel sekarang lagi berkembang besar sih. Kalau yang aku lihat ya, kebetulan kemarin aku ada kesempatan nih cerita-cerita sama temanku. Kebetulan ada temanku yang kerja di Singapura, teman satu kampus. Sekarang dia kerja di Singapura. Dia bilang, oh ternyata di Singapura pakai Laravel juga. Itu aku sempat terkejut sih. Kirain cuman Laravel ini kirain cuman hype di Indonesia sama India aja. Ternyata di luar negeri juga, wah besar juga ya. Iya. Akhirnya kira-kira maksudnya kalau ternyata dengan hanya menguasai PHP dan Laravel aja, dia bisa sampai kerja di Singapura gitu. Apalagi kalau kayak Mas Budiman tadi, pengen belajar React juga, wah nggak kebayang sih kalau sampai betul-betul bisa sampai di level apa ya dibilang, di level mahir itu, waduh, Iya, like bisa ya, tembus luar negeri sih. ya masih ya tiap hari sih ini nggak berhenti terus saya belajar. Jadi kalau React-nya udah sampai mana? Kalau React kebetulan baru kemarin kan baru ngisi lagi itu tuh voucher perpanjang. Baru mulai sebenarnya kalau React-nya. Tapi kalau untuk PHP-nya udah lumayan lah, udah lumayan lama. Iya. Kenapa tuh milih React? Itu pertanyaan yang penting sih. Kenapa milih React? Nah, eh nggak tahu saya juga, cuman kayak kayaknya enak aja gitu lihatnya. Kayak kan banyak. Nah, itu kemarin juga sempat bingung juga mau React atau Vue atau apa gitu ya. Cuman kan karena yang ada di proyeknya React dan kebetulan tertarik juga gitu ya. Ya udah nyobain dulu aja di React gitu. Iya. Sebenarnya belum nemu kenapanya gitu. Baru Oke. mau nyoba dulu. Kalau Oh, ini memang ada cocok ya dilanjut gitu. iya. Ini ada Mas Afrizal nih, Afrizal Oke. Halo, selamat datang. Halo. Nih, baru join ya? Maksudnya baru ikut project kah atau sudah lama? Baru sih sebenarnya. Baru berapa lama nih? Berapa minggu? Bulan kemarin, awal bulan ini kalau nggak salah. Oh ya berarti kemarin belum sempat jumpa aku ya. Pertemuan kemarin yang ke-6 sih ketemu join juga.
Oh iya, Iya, itu jumpa sama aku atau Mas Sakti? Mas Sakti. Oh Mas Sakti ya, oh, iya. Ya kemarin aku sempat vacuum satu bulan. Hmm. Ya soalnya ada urusan urgent dengan perkuliahan, mau lanjut S2 lagi, jadi ya harus belajar banyak kebetulan aku lanjut kuliah di luar negeri, jadi harus belajar bahasa ininya. Jadi kemarin nggak sempat ketemu sama teman-teman. Jadi semuanya sama Mas Sakti. Oh Oh iya. iya. Jadi Mas Afrizal, ini biasanya dipanggil apa? Mas Hakim kah? Mas Afrizal kah? Ijal sih biasanya sih. Oh Izal, oke. Nah, Mas Izal, nih mau mendalami apa nih di dunia kalau perkodingan ini? kalau kemarin sih kan baru kelar ini ya, apa namanya, HTTP sama CSS tuh. Sekarang baru ngerjain Java. Oh, Java oke, mau belajar Java ya. baru ya. Ya jadi udah sejauh apa nih belajar Javanya? Kalau di Progetnya baru yang kedua ini. Oh, Nah, oke. Oke, Java yang kedua ya, bentar aku lihat. Java kedua. masih awal-awal itu kayaknya dah. Oh iya, betul. Oh iya. Ini Mas Izalnya apa ya? Lulusan IT, maksudnya fokusnya kuliah di IT atau gimana? Sekarang sih kampus sastra Jepang beda sih, bukan IT, tapi pingin fokus ini IT sih kayaknya. Wih, oh, Serius. serius? Waduh, keren banget. Sastra Jepang. Oh iya. Aku pingin sih ke Jepang, tapi kayak wah, I don't speak Japanese. Ngerti. Ya, itu keren sih. Kok Jepang ya, sastra Jepang. Seingat aku di Indonesia sedikit sih kampus yang ada sastra Jepangnya. Di mana UI ya? Kalau aku ngambilnya di Unsada, Apa tuh Unsada? Dharma Pesada itu di Jakarta Timur. Oh, I see. Iya, aku tahu. Oh, iya. Iya kan, kalau nggak salah memang sedikit kan ya, kampus yang Memang ada sastra Jepangnya. sedikit banget. Dulu sempet sih di IT, tapi keluar. Oh, kenapa tuh? Soalnya dulu gimana ya, nggak ada yang ngajarin gitu, kayak awal-awal tuh kayak kok langsung belajar coding gitu ya, nggak tahu. Oh, iya. Oh iya, Terus pas langsung lagi belajar tahu, coding ya? Proget, ih apa gue masuk IT lagi aja kali ya begitu. Iya. Coba-coba gitu Gi. Iya sih, sekarang dulu sebenarnya aku dulu nggak ada kepikiran sama sekali sih mau kuliah IT. Dulu itu aku kebetulan waktu SMA itu aku peminatannya kimia fisik ya, fisika. Jadi dulu itu aku lulus di salah satu kampus yang lumayan gede di Indonesia ini, di teknik kimia. Tapi setelah berpikir cukup panjang, aku sadar bahwa zaman ini makin maju gitu loh. Zaman itu makin maju, makin banyak lowongan yang kita nggak tahu sebelumnya. Contohnya adalah programmer. Dulu itu aku nggak tahu programmer itu apa, tapi kebetulan aku ada tetangga, jadi dia programmer juga gitu. Dia selalu bilang, lu cobain IT aja. Dia bilang gitu, dan ya aku akhirnya tertarik gitu kan. Dan setelah masuk IT itu aku sempat nyesal karena I don't even coding, aku nggak ngerti coding sama sekali. Terus serius mungkin kayak Mas Izal itu ya, Iya. alasannya sampai bisa keluar. Aku betul-betul nggak ngerti coding sama sekali, tapi at the end of the day aku sadar bahwa ya mau nggak mau aku harus belajar coding karena aku udah ambil kuliah IT gitu kan. Karena itu aku belajar dan ya sampai sekarang bisa survive. Dan ternyata coding ini sangat luas gitu ya. Jadi wah, aku ada front end, ada back end, ada full stack dan segala macam, dan lowongan kerjanya banyak banget. Jadi itu salah satu alasan sih kenapa aku harus sampai menetap sampai sekarang di dunia IT ini. Kalau enggak mungkin aku udah resign, soalnya menyebalkan ya. Iya. Iya, soalnya bikin sakit kepala serius. Apalagi ini Mas Budiman yang udah belajar cukup lama mungkin ya. Pasti sakit kepala kan ya tiap kali ngoding. Serius pasti. Oh ya, ini ada yang baru nih. Ike. Halo Mbaknya Ike. Halo Kak, Halo, apa kabar nih hari ini? baik Kak, Oke. Dari Menyimak mana kalau boleh tahu? dari Purwokerto, Purwokerto. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Apa ya? Bentar. Aku ikat apa ya di Purwokerto ya? Ngapakers Kak, tahu nggak ngapak? Oh iya, yang bahasanya gitu ya. Bahasa Bahasa ngapak. ngapak. Iya Kak. Jawa ngapak ya kalau nggak salah. Aku sering Iya. lihat sih di TikTok.
Iya. Itu bahasa, maksudnya itu kayak logat gitu ya, logat bahasa Jawa ya atau gimana? Kayak logatnya aja. Iya, Purwokerto ya. Kayaknya kemarin aku juga ada studensi dari Purwokerto. Siapa ya namanya? Melinda kalau nggak salah, lupa. Apa ya, Mbak Ika-nya sekarang lagi kerja atau kuliah nih? Lagi part time sih, kerja biasa. Tapi bukan bidang IT, tapi cita-citanya pengen jadi programmer cewek. Waduh, keren. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Nggak tahu aja, kayak seneng aja lihat codingnya. Tapi Oh pusing. iya. Ya, keren sih. Soalnya memang kan kalau kita bilang jarang ya cewek yang berkecimpung di dunia IT. Jadi kalau misalnya Mbak Ika di dunia IT tuh, wah keren banget sih, serius ya. Ya, sejauh ini Mbak Ika udah belajar sampai mana nih, kalau boleh tahu? Kalau yang dari Proget itu baru sampai React, tapi belum lanjut karena apa ya, kayak nggak familiar gitu. Terus bingung Oh, juga. kurang familiar ya. Iya. Oke, ya saran aku sih kalau belajar React ya, mulai dulu belajar dari JavaScript-nya yang sederhana. Jadi teman-teman sini familiar dengan bahasa Inggris nggak ya? Maksudnya Familiar kok, nggak apa-apa. familiar ya. Ya, maksudnya soalnya kadang aku suka campur-campur bahasanya. Iya, nggak apa-apa. Kebetulan di lingkungan rumahku itu banyak yang bilingual gitu. Jadi ya gitu pokoknya. Kalau Mbak Ika mau belajar tuh React itu, saran aku coba belajar dulu JavaScript-nya dari awal biar nanti lebih ngerti mengenai gimana flow-nya gitu ya. Jadi kalau mau belajar nih, kebetulan Mas Budiman juga mau belajar React kan ya. Iya. Itu bisa jadi mate gitu, jadi teman belajar. Kebetulan Purwokerto ke Bandung itu jauh ya. Jauh lah ya harusnya. Mas Budiman dari Bandung kan ya? Asal, cuman kalau sekarang sih lagi di Tasik. Kalau Oh, kerja di Tasik, Tasik. makanya Iya, benar. Oke. Oh ya. Jadi, oke, is there any question? Ada pertanyaan nggak yang teman-teman mau tanya? Ya, Oke. tanya apa sih boleh aja. Mau tanya dunia kerja boleh, mau tanya everything boleh sih. Ya terserah deh mau apa. Aku kebetulan, ya mungkin teman-teman belum kenal sama aku ya. Kenalin, nama aku Rido. Ya, seperti yang teman-teman bisa lihat di screen, nama aku Rido Sitanggang. Jadi asal aku dari Kota Medan. Background pendidikan sendiri, aku lulusan dari Dell Institute of Technology. Peminatan aku Computer Science. Aku sekarang kerja di 2 company, satu di Proget ini sebagai instructor. Sebagai instructor sendiri di Proget ini aku udah 1 tahun lebih. Jadi aku udah ngajar berasa ada hampir 1000-an deh, aku lupa. Jadi di awal-awal aku gabung di Proget itu aku ngajar sebagai instruktur untuk MPKM. Kalau teman-teman tahu, apa ya kepanjangan MPKM ya? Magang kuliah bersertifikat ya, magang kuliah bersertifikat. Jadi aku dulu ngajar di MPKM. Untuk anak-anak MPKM itu di awal-awal. Setelah di MPKM aku di FGA, Fresh Graduate Academy, dan sekarang lanjut lagi di Proget sebagai next level mentor. Jadi teman-teman bisa nanya aku bebas apa aja dari Discord, karena teman-teman udah punya akses ke situ ya. Jadi yaitu company yang pertama di Proget, dan company yang kedua itu namanya Top Remit. Jadi Top Remit ini adalah perusahaan remittance. Kalau teman-teman, remittance itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman uang ke luar negeri gitu. Jadi aku bekerja di sana sebagai software engineer di sana. Dan ya teman-teman bisa nanya aku bebas apa aja, karena aku kebetulan role-nya cukup luas gitu. Jadi aku lumayan paham, mengenai front end. Aku sedikit paham mengenai, bukan sedikit sih, paham mengenai back end. Aku bisa UI UX, aku bisa software design, aku bisa product management, aku bisa juga project management, bisa Scrum Master. Jadi teman-teman bisa tanya aku bebas apa aja. Tapi mungkin aku butuh waktu berpikir, karena untuk memproses something butuh waktu juga. Gitu. Ya.
Ya itu mungkin ya perkenalan singkat. Oh ya, kalau ada yang nanya umurku 22, mungkin seumuran sih sama teman-teman sekalian. Umurku 22 tahun. Jadi jangan manggil bapak, jangan manggil om. Jadi soalnya kemarin ada yang manggil aku om. Ya waktu awal-awal aku ngajar di Proged itu ada yang manggil om. Aku masih ingat sampai sekarang orangnya, aku masih ingat saking saking aku, waduh ini orang ya manggil aku om. Ya manggil nama aja boleh kok, manggil kak juga boleh, terserah lah. Nggak ada batasan. Oh ya, ya udah itu aja perkenalannya. Jadi kalau teman-teman mau tanya silahkan. Kalau mau cerita-cerita juga boleh. Kalau teman-teman mau nanya dunia IT ini sejauh apa juga boleh. Terserah, bebas aja tanyanya. Nggak batasin. Aku nggak ada batasan kok. Nggak batasin. Oh ya Kak, itu katanya kalau IT di perkampusan sama di dunia kerja itu beda ya? Iya, Kayak jauh banget gitu bedanya. iya, Kayak langit dan bumi gitu deh. iya, serius beda banget. Jadi kalau bisa cerita ya, kalau aku bisa cerita. Jadi kan as you guys kayak teman-teman tahu ya, aku background-nya memang IT. Dulu di kampus itu aku justru lebih banyak belajar tentang matematika. Jadi tahu nggak, ternyata gambar, bentar, wait, mana handphone aku? Ini contohnya nih, ini ada ini handphone misalnya gitu. Jadi kan ini teman-teman misalnya lihat lah, ini handphone ya. Nah, handphone ini kan kalau yang teman-teman lihat sekarang kan dalam bentuk gambar ya. Nah, jadi ternyata tahu nggak, gambar yang ada di handphone kita ini tersusun dari matriks. Matriks itu kan tahu kan ya, yang Nah, angka-angka yang lurus ke bawah, kayak kolom kayak. Nah, jadi sebenarnya gambar yang kita lihat itu adalah matriks gitu. Jadi matriks itu isinya kan 01, 01, 01 gitu. Jadi sorry, bukan 01. Jadi matriks itu isinya kayak kode-kode warna gitu. Jadi kan kode warna itu kan misalnya kayak 0001, 000 sekian gitu. Jadi setiap matriks itu diisi oleh kumpulan angka yang nanti membentuk warna gitu. Jadi sebenarnya semua elemen dalam kehidupan kita ini berhubungan dengan matematika. Jadi selama aku kuliah IT, itu hampir 80% yang aku pelajari adalah matematika, serius. Aku nggak bohong. Makanya waktu pertama-tama masuk IT itu 2 tahun pertama aku masuk IT itu aku terkejut parah sih. Soalnya itu benar-benar full belajar matematika, belajar konsep matematika, belajar fisika, dan menurut aku itu nggak kena pakai gitu. Bukan nggak kena pakai sih. Sorry. Bukan nggak tapi kena bener. pakai sih. Sebenarnya kena pakai, cuman nggak begitu banyak gitu loh. Jadi kayak aku merasa waktu aku 2 tahun dalam belajar matematika itu nggak berguna gitu loh. Tapi sebenarnya berguna sih. Soalnya gini, contohnya back end gitu ya. Misalkan kita belajar mengenai back end. Misalkan kita membuat aplikasi yang bisa menghitung diskon misalnya gitu kan. Kita kan itu butuh ilmu matematika ya. Kayak kita butuh tahu harganya berapa, diskonnya berapa. Kalau diskon itu berarti harusnya dikurangkan gitu ya. Kita harus tahu ilmu matematika dasar seperti itu untuk nanti bisa kita terapkan ke aplikasinya. Jadi di aplikasi yang kita buat itu menerapkan logika matematika diskon gitu. Jadi memotong harganya berapa. Misalkan kalau diskon 25%, uang aku 100.000, berarti 25% dari 100.000 itu berapa gitu. Jadi sebenarnya butuh sih belajar matematika di dunia IT ini, tapi kinda sedikit gimana gitu. Ngerti. Ya, tapi memang di dunia kerja kita nggak bakalan dituntut belajar menghitung sih. Kita bakalan lebih coding sih utamanya. Kita nggak bakalan, karena biasanya itu udah ada timnya sendiri-sendiri. Jadi tim yang khusus hitung-menghitung yang di sini, tim yang khusus untuk coding di sini, tim yang khusus untuk desain di sini gitu. Jadi sebenarnya teman-teman nggak usah capek mikirin itu deh. Gitu. Jadi kalau dibilang seperti langit dan bumi, ya aku setuju sih, setuju banget malahan. Beda banget soalnya ya. Iya, itu Izal tahu dari mana sih kayak gitu? Temen online ada gitu kan. Jadi kan pas lagi aku ke kampus di satu Jepang, kayak ada temen kayak nge-coding, ini orang kok nge-coding mulu. Terus dikasih lihat nih codingannya. Kok beda sama yang pelajaran di kampus dulu. Kayak langsung kayak gak ngerti gitu. Kok gini, panjang banget gitu. Iya sih, iya. Jadi mungkin aku masih punya catatan kayaknya. Enggak sih, kayaknya udah nggak ada lagi sini. Jadi kalau mau lihat catatan itu, sebenarnya tuh full matematika semua sih. Aku nggak. Jadi kayaknya masih ada, bentar aku lihat. Boleh.
Enggak, ternyata ya ada lagi sih. Udah ini tinggal catatan teori semua. Biasanya aku selalu catat di tablet, tapi ini udah hilang kayaknya. Ya udah nggak ada lagi. Ya tapi serius sih jujur, aku tuh lebih banyak belajar matematika. Jadi memang sedikit berbeda sih. Jadi kan apalagi kalau misalkan kita di dunia kerja, itu kita memang fokus jadi kayak misalkan Izal nih. Izal nanti jadi front end. Berarti kan front end kan itu ngurusin mengenai tampilan antar muka ya gitu, kayak grafisnya gitu. Jadi Izal kan lebih fokus untuk membuat codingan untuk front end-nya aja gitu. Nanti lalu ada tim UI UX-nya, tim UI UX-nya akan fokus membuat desainnya gitu. Nah, sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman aku ya, kayaknya hampir semua yang kita pelajari di dunia IT itu selama masa kuliah ya, itu kayak cuman dasar banget gitu ya. Dasar, dan itu sebenarnya teoritis banget gitu ya. Jadi contohnya kayak dulu aku kuliah itu aku lebih banyak belajar mengenai kayak OOP, misalnya object oriented programming, belajar logical programming gitu tuh. Itu aku lebih banyak belajar begitu, padahal kenyataannya di dunia kerja itu aku nggak make sama sekali gitu lah. Sorry, bahkan kayak OOP sendiri pun di dunia kerja aku nggak terlalu make sih. Sebenarnya make, tapi kayak nggak, tidak terlalu dalam gitulah. Jadi kalau misalkan tadi kayak Izal bilang apa ya, beda antara apa yang kita belajar di kuliah dan di dunia kerja, ya itu memang benar. Bahkan kalau aku boleh jujur, apa yang dulu aku pelajari di dunia kuliah itu hampir kayaknya hanya 25% lah aku bilang yang aku bawa ke dunia kerja. Selebihnya itu adalah aku cari sendiri, aku pelajari sendiri dari internet gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang untuk bisa menjadi seorang yang bekerja di bidang IT itu butuh biaya yang mahal, menurut aku salah sih. Jadi teman-teman nggak harus kuliah IT, teman-teman cukup belajar dari internet aja gitu. Jadi sesimpel itu sebenarnya, karena kan kita kan dunia IT ya, itu bisa cari di internet, ada banyak source. Jadi teman-teman bisa belajar sendiri gitulah. Ngerti. Ya gitulah kira-kira. Ya apalagi kayak Mas Budiman nih, ini kan dari administrasi ya, tapi dia mau lanjut IT, dan pernah aku lumayan sering sih lihat Mas Budiman di Discord. Jadi kayaknya aku lihat dia udah progres belajarnya udah maju banget gitu ya. Ini bukti sih dia belajar sendiri aja bisa gitu. Iya. Sebenarnya kan tadinya emang pengen kuliah, cuman itu tuh kayak banyak, ya memang banyak omongan-omongan yang kayaknya banyak teman-teman saya juga yang IT ternyata malah pengen kursus juga gitu ketimbang kuliah, katanya gitu sih. Makanya itu ketika mau kuliah, lah ya mending belajar sendiri aja deh. Iya, benar. Oh ya, jadi kalau aku boleh cerita ya, jadi aku ada teman SMA, namanya William marga apa ya dia? Tan kayaknya. Dia Chinese, Cina Medan ya. Kami bilangnya Cina Medan. Jadi temanku ini setelah kami tamat SMA, dia itu nggak lanjut kuliah. Dia belajar sendiri, dia belajar IT. Dia ikut satu kursus, aku lupa apa nama kursusnya. Dia betul-betul fokus di kursus itu, dia selama 6 bulan dia betul-betul belajar menjadi front end. Dan tahu nggak, sekarang dia itu udah kerja di Canva. Ada yang pernah pakai Canva nggak di sini? Ya itu loh, Enggak. Canva yang bikin bentar, coba buka di internet ini aja deh, cari canva.com. Canva.com itu untuk buat Canva ya. Iya, tahu kan ya. Nah, jadi ada temanku yang udah kerja di sini. Jadi William sekarang kerja di sini sebagai front end engineer. Itu dia sama sekali nggak kuliah IT loh. Dia hanya ikut kursus saja, tapi dia bisa dia menjadi seorang yang kerja di Canva gitu. Tahu nggak, Canva ini asalnya dari sorry aku lupa. Apa negara tetangga kita di bawah? Timur Leste, Australia. Australia, yes.
Jadi temanku ini sekarang kerja di Australia di Canva. Jadi Canva ini adalah produknya Australia gitu. Nah, jadi bayangin deh, dia ikut kursus itu cuma palingan habiskan uang palingan 10 juta lah ya, kalau kita bilang hanya ikut kursus gitu. Nah, kalau misalkan kita yang kuliah, contohnya aku lah, 1 tahun itu aku bisa ngabisin uang sekitar mungkin 20 juta untuk kuliah. Belum lagi uang sana sini segala macam gitu ya. Belum lagi uang kos, uang makan, uang jajan apa segala macam. Mungkin at least pasti habis 30 juta dalam 1 tahun. Nah, 30 juta 1 tahunku ini belum tentu kan aku bisa langsung dapat kerja ketika aku lulus kuliah gitu kan ya. Nah, 30 juta dikali 4 itu berapa ya? 100 sekian juta lah gitu ya. Nah, padahal temanku ini, William, cuma habiskan uang 10 juta untuk ikut kursus tanpa dia lanjut kuliah, tapi sekarang dia kerja di Canva gitu. Yang mana dia tuh perusahaan internasional gitu. Itu ya sih, itu sih pertimbangannya. Jadi sebenarnya untuk belajar itu nggak perlu mahal, tapi harus pintar gitu. Jadi kita harus tahu di mana cari sumber-sumber pembelajaran gitu. Waduh, aku sok bener. Iya gitu sih. Iya, ini Mbak Ike juga udah pernah nih pakai Canva. Di teman-teman yang betul-betul memang mau fokus ya, menurut aku apa yang Progit sediakan pun sebenarnya sangat cukup untuk teman-teman bisa melanjutkan karir gitu ya di dunia IT. Nggak perlu bayar mahal-mahal, teman-teman cukup bisa search dari internet juga. It always okay. Oh ya, mungkin kalau aku bisa cerita, kemarin di awal aku jadi mentor di Progit ini, aku ada satu student, dia jurusan teknik biomedis di ITS, kalau teman-teman tahu, Institut Teknologi apa ya, 10 November ya kalau nggak salah ITS ya. Nah, dia anak teknik biomedis, dia itu nggak ada pengalaman IT sama sekali, dia betul-betul belajar dari nol. Jadi selama hampir 6 bulan aku ngajarin dia betul-betul dari nol. Dan tahu nggak, sekarang itu dia kalau nggak salah kemarin dia keterima magang di Tokopedia. Dia jadi front end engineer di Tokopedia. Itu betul-betul dari nol loh. Dia itu betul-betul, wah dia gila sih, dia aja bisa masuk ke Tokopedia gitu loh. Aku enggak gitu. Aku betul-betul ngajak ya, dia betul-betul antusias banget sih belajarnya. Dia cari-cari dari internet sampai bahkan dia katanya meninggalkan kuliah dia demi belajar IT gitu. Itu saking diperlukannya sekarang IT gitu ya. Jadi sebenarnya aku bukan bilang teman-teman tinggalkan kuliahnya ya, tapi ya sorry aku nggak bilang gitu ya. Aku cuma bilang teman-teman kalau memang mau fokus ya fokus di satu aja gitu. Nggak harus berekspektasi tinggi lah gitu ya. Aduh, aku terkesan jahat ya. Meninggalkan kuliah. Jadi kalau kayak pekerjaan IT itu yang dilihat biasanya lebih ke skill-nya atau gimana? Iya, benar Mas Budiman. Jadi dari pengalaman aku ya, yang dilihat di IT itu adalah skill-nya. Jadi mereka bahkan nggak bakalan nanya berapa sih nilainya Mas Budiman selama sekolah, berapa sih IPK-nya Mas Ijal selama kuliah, berapa sih IPK-nya Mbak Ike selama kuliah. Mereka nggak bakalan tanya itu. Jadi mereka bakalan tanya apa sih yang pengalamannya Mas Izal, apa sih pengalamannya Mas Budiman, pengalamannya Mbak Ike. Jadi contohnya kebetulan aku adalah salah satu tim recruiter ya. Jadi recruiter itu adalah orang-orang yang merekrut orang lain untuk bekerja di satu perusahaan gitu. Nah, jadi di perusahaanku aku juga mengambil bagian sebagai tim recruiter ini. Jadi biasanya aku akan selalu bertanya mengenai kamu udah punya pengalaman apa aja. Misalkan Mas Izal nih mau daftar nih di perusahaan aku. Jadi aku bakalan tanya, Mas Izal nih udah punya pengalaman apa aja sih? Udah pernah kerja di mana aja? Udah tahu apa aja? Jadi garis besar pertanyaan aku sebenarnya itu gitu. Nah, semakin banyak pengalaman Mas Izal, pastinya akan semakin menarik dong bagi kami. Oh ternyata nih orang nih pengalamannya tinggi nih. Jadi walaupun misalkan nilainya rendah, IPK-nya rendah selama kuliah, tapi itu kan kayak jadi tertutupi ya karena pengalamannya banyak gitu loh. Nah sekarang mungkin teman-teman berpikir nih, mungkin teman-teman bertanya-tanya dalam hati, loh, iya memang yang betul yang dicari itu adalah skill-nya. Tapi sekarang kan
perusahaan nggak mungkin dong mau mempekerjakan orang yang tanpa skill gitu ya. Jadi di mana sih aku harus mencari skill gitu kan? Nah, mungkin untuk seorang IT kayak kita ini itu cukup mudah teman-teman. Jadi teman-teman cukup buat project-project sederhana aja. Jadi misalkan teman-teman nih buat ide-ide aja gitu, misalnya gua nih mau buat mau buat website nih, misalnya website apotek. Jadi ada nih orang yang bisa mesan obat-obatan via website apotek nih gitu. Jadi teman-teman bisa rancang websitenya, bisa buat back end-nya, bisa buat front end-nya, lalu digabungin sampai websitenya benar-benar berjalan dengan baik gitu. Nah, nanti teman-teman bisa deploy ke internet atau istilahnya itu hosting gitu ya. Teman-teman bisa hosting, nanti di hostingannya itu link hostingannya nanti teman-teman cantumkan di CV-nya teman-teman masing-masing. Nah, itu bakalan sangat menjadi nilai yang sangat plus lah gitu bagi teman-teman, karena teman-teman bisa membuktikan bahwa teman-teman punya skill nih, teman-teman bisa membangun satu website gitu. Jadi kalau misalkan ada rekruter yang menanyakan nilai, bagi aku itu sangat salah sih, karena untuk orang-orang yang bekerja di bidang IT, menurutku yang paling penting itu adalah skill-nya. Semakin banyak skill teman-teman, maka semakin baik. Sorry, salah. Semakin matang skill-nya, maka semakin baik. Karena misalnya gini teman-teman, ada dua jenis tipe manusia. Ada manusia yang spesialis, ada manusia yang generalis. General itu artinya menyeluruh, spesial itu artinya fokus pada satu tujuan. Nah, misalkan nih, aku kasih studi kasus ya sama teman-teman. Misalnya nih, Mas Budiman. Misalkan Mas Budiman mendaftar nih ke perusahaan aku. Mas Budiman misalkan dia bisa PHP, bisa Node.js, bisa JavaScript, bisa Java, bisa SQL. Nah, lalu tadi kan itu ada 5 ya, ada 5 skill yang Mas Budiman bisa. Nah, lalu misalkan di waktu yang sama, Mas Izal nih daftar juga nih ke perusahaan aku. Tapi Mas Izal cuma bisa JavaScript nih. Dan JavaScript ini dia benar-benar matang gitu. Dia benar-benar mampu menangani semua hal di bidang JavaScript. Tapi tadi Mas Izal dia bisa JavaScript tapi nggak bisa-bisa banget, tapi dia punya banyak skill yang lainnya gitu. Nah, kira-kira menurut teman-teman itu yang aku terima kerja siapa? Mas Izal atau Mas Budiman? Menurut teman-teman ini siapa? Tadi Mas Budiman bisa 5, tapi Mas Izal cuma bisa 1 gitu. Yang spesialis sih, Bi. Spesialis, kenapa? Kira-kira? Soalnya dia fokus ke satu hal gitu. Oke. Ke Mas Budiman menurutnya gimana? Iya sama sih, yang spesialis. Sama. Ke Mbak Ike gimana? Oke. Sepertinya Mbak Ike lagi di luar jangkauan. Oke. Ya, menurut aku iya, betul. Tergantung kebutuhan person. Oke. Tergantung. Oke, kita skip jawaban Mbak Ike. Oke. Ya, betul. Jadi yang perusahaan bakal ambil adalah mereka yang benar-benar fokus pada tujuannya. Jadi misalkan gini, misalkan perusahaan itu butuh seorang yang gini, kita ganti ceritanya. Misalkan tadi Mas Budiman dan Mas Izal tuh daftar ke perusahaan aku, dan Mas Izal tuh betul-betul bisa JavaScript, dan Mas Budiman itu bisa JavaScript tapi tidak mendalam, tapi dia punya skill yang lainnya, dia punya 4 skill yang lainnya. Nah, siapakah yang akan aku pilih? Yang akan aku pilih adalah Mas Izal. Simpelnya kenapa aku pilih dia, karena dia punya skill yang mendalam gitu, sedangkan Mas Budiman nggak punya itu. Jadi Mas Budiman bisa, tapi dia nggak bisa fokus kepada satu hal gitu. Jadi nanti yang ditakutkan perusahaan adalah, oh nih orang nih kalau istilahnya overqualified. Jadi dia terlalu banyak bisanya. Kalau seseorang yang terlalu banyak bisanya, nanti dia gampang menganggap remeh kepada pekerjaannya, dia gampang bosan kepada pekerjaannya, sehingga dia nanti bakalan udah kerja misalkan 1 tahun di perusahaan ini, nanti dia bakal mikir, ini perusahaan nggak asik nih, nggak ada tantangannya, ya udah gua resign aja gitu. Nanti jadi otomatis dia bukan memperburuk sih. Jadi dia merasa bosan gitu di satu tempat kerjanya, sehingga dia nggak fokus gitu. Nah, jadi biasanya kalau perusahaan itu bakalan mempekerjakan orang-orang yang benar-benar bisa fokus pada bidangnya gitu. Jadi kalau misalkan Mas Izal mau kerja sebagai seorang front-end developer, ya fokus aja di JavaScript, fokus di HTML, di CSS, di apa lagi ya? Ya itulah, di styling gitu. Nah, kalau Mas Budiman tadi mau fokus di React, fokus aja di React gitu. Jadi
nanti teman-teman bisa benar-benar membangun portofolio yang fokus gitu. Nah, oh ya, aku tadi mau bilang sesuatu. Oh ini, kalau teman-teman bikin CV, waktu teman-teman bikin CV itu, teman-teman harus benar-benar detail, fokus pada satu hal aja. Nah, misalkan nih, Mas Budiman nih tadi, Mas Budiman ternyata udah selesai lah tadi belajar Laravel dan belajar React-nya. Nah, lalu Mas Budiman mau daftar jadi misalkan jadi back-end. Menurut Mas Budiman di dalam CV-nya mencantumkan apa? Apakah mencantumkan Laravel atau React menurut Mas Budiman? Laravel sih. Iya, benar Laravel ya. Jadi karena karena kan back-end Laravel itu kan lebih spesifik ke back-end gitu ya. Jadi akan lebih baik ketika Mas Budiman mencantumkan hal yang benar-benar spesifik ke role atau pekerjaan Mas Budiman gitu. Jadi tim recruiter atau tim HRD itu akan lebih tertarik dengan latar belakang teman-teman gitu. Ini itu berdasarkan pengalaman yang aku alami selama ini ya. Dan nggak menutup kemungkinan akan ada hal-hal lain yang terjadi gitu. Aduh. Oh ya teman-teman kalau mau sambil makan sambil minum boleh ya. Nggak santai aja. Oke. Oke. Gimana Kak jadinya mending yang spesialis ya? Ya menurut aku sih mending yang spesialis karena teman-teman bisa fokus dan teman-teman bisa betul-betul mendalami teman-teman apa yang teman-teman mau. Misalkan nih kalau teman-teman ternyata nggak suka coding, why don't you try? Kenapa nggak coba jadi UI UX misalnya? Sekarang kan lowongan UI UX itu lagi banyak banget. Bahkan aku lihat di satu perusahaan itu mereka bisa sampai rekrut 5 orang UI UX gitu. Nah, jadi misalkan Mbak Ike nih, oh ternyata setelah Mbak Ike belajar di Proget nih, Mbak Ike sadar, oh ternyata gue nggak suka nih coding-coding, gue pingin fokus aja nih, jadi gue ternyata suka buat desain nih, gue coba belajar UI UX aja deh gitu. Ya udah pelajarin aja UI UX, dalami UI UX, lalu coba buat project-project mengenai UI UX, project mandiri aja gitu. Misalkan Mbak Ike mau buat tampilan atau misalkan Mbak Ike mau menirukan tampilan daripada Tokopedia gitu. Jadi Mbak Ike buat sendiri website desain website Tokopedia gitu. Itu nanti bisa jadi portofolio yang sangat kuat bagi teman-teman gitu. Jadi pengalaman itu nggak harus didapat dari pengalaman kerja. Jadi pengalaman itu bisa didapat dari ketika mengerjakan proyek-proyek yang teman-teman buat gitu ya. Tapi harus spesifik. Itu gimana kuncinya itu harus spesifik. Ya gitu. Bentar aku ini dulu. Oke. Ya. Oh ya, bentar. Apa ya tadi ya? Oh ya ini jadi bentar aku share screen. Jadi ini teman-teman. Ini aku. Jadi kalau teman-teman misalkan mau kayak tadi aku bilang spesifik gitu ya. Oh ya, hari ini aku lagi buka lowongan kerja. Oke. Ini dari Proget lagi ada buat satu event. Jadi kita akan ada event yang khusus mempelajari mengenai hal-hal yang sangat spesifik gitu. Jadi dia bootcamp. Bootcampnya fast track. Jadi fast track itu adalah percepatan gitu. Jadi teman-teman belajar sesuatu dalam durasi yang sangat cepat, tapi full padat gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat di aku nggak mau jelasin panjang lebar, biar aku pingin teman-teman sendiri yang explore. Bentar. Jadi teman-teman nanti kalau ada waktu, teman-teman bisa cek di sini. Di https://www.indonesiaproject.com. Jadi di situ teman-teman bisa explore lebih dalam lagi apa yang teman-teman ingin pelajari gitu ya. Oke. Oh ya, ada pertanyaan lain nggak ya? Bebas lah, mulai apa aja bebas. Oh ya Kak, itu urusan bootcamp di Proget itu kan tanggal 31 apa 30 ya terakhir ini ya? 31. 31 ya. Iya. Kira-kira untuk event selanjutnya bakal ada nggak sih kayak gitu? Iya ada, pasti ada sih. Ini Pasti bakal ada ya? berlanjut terus ya. Iya. Itu selangnya 1 bulan atau gimana?
Kayaknya sih 1 bulan ya. Nanti aku coba konfirmasi dulu ya, aku belum tahu. Soalnya aku benar-benar baru masuk hari ini. Oh, Baru aktif kerja lagi hari ini. iya iya. Soalnya Heeh. pingin sih ikut join kayak bootcamp gitu, tapi kayak gimana ya? Waduh, masih baru-baru banget gitu. Jadi Oh, iya mesti iya. kayak belajar aja dulu dari awal. Soalnya punya teman dulu juga pengalaman dari bootcamp gitu, Heeh. katanya, "Duh gila materinya banyak banget." Gue sampai gimana ya, bingung gitu. Iya iya Hari-hari iya. dikasih tugas gitu sih. Iya. Ya itu sih namanya juga bootcamp ya. Bootcamp itu percepatan. Jadi misalkan oh ya Mas Izal kalau tahu udah semester berapa nih? Untuk sekarang sih kalau di kampus sekarang semester semester 4 ya, Semester 4. Kayaknya belum padat-padat banget gitu ya. belum padat ya. Iya, tapi ya tergantung Mas Izalnya sendiri sih. Bahwa bootcamp itu kan memang prinsipnya adalah kita memadatkan materi sehingga bisa dipelajari dalam waktu yang singkat gitu. Jadi pastinya bakalan banyak kelasnya, akan banyak tugasnya. Jadi nanti Mas Izal bisa pertimbangkan dulu apakah memungkinkan dengan waktu kuliahnya Mas Izal gitu. Jangan sampai kuliah di kampusnya jadi keteteran gitu loh. Oke Mm-mm. oke. Jadi aku ini menarik sih. Kenapa sih milih sastra Jepang? Aku penasaran. Sebenarnya dulu tuh ngikut, awalnya kan di IT, terus kayak ngikut temen, karena bingung juga di IT tuh kayak, oh enggak dulu jurusannya game, bukan Iya IT, iya iya. jurusan game gitu, game aplikasi gitu. Jadi awal baru masuk suruh kayak ngebuat game gitulah pokoknya. Ah, Tapi lebih ke IT. Terus pas lagi masuk itu kayak, duh nggak ada basic kayak itu, terus kayak kebetulan ada teman pengen kayak mau daftar sastra Jepang, ikut yuk gitu. Jadi ya join oh iya iya iya. dari ada temennya gitu. Eh, jadi misalnya kalau di sastra itu sebenarnya belajar apa aja sih? Kalau sejauh ini Mas Izal Kalau yang udah sastra Jepang sih paling kayak ya belajar kayak hiragana katakana, gimana cara ngomongnya, bunpo gitu-gitu sih. Bunpo itu oh, kayak apa ya, kosakata gitu sih, lebih ngatur oh, kosakata gitu. kayak apa ya kalau bahasa Inggris kayak grammar gitu ya? Ya grammar gitu ya. Oh, I see. Iya. Iya, dulu aku sempat belajar bahasa Jepang tapi ya jujur aku jujur sempat karena kan ini Progit ya. Progit kan perusahaan Jepang ya. Oh ya. Progit ini perusahaan Jepang jadi dulu aku sempat belajar bahasa Jepang tapi apa ya aku bilang terlalu sulit. Jadi ya Iya sih memang gitulah. sulit, Sulit ya. banyak Jadi hafalannya. iya iya bener. Bahasa Hah, Inggris saja ya walaupun sekarang gimana ya bilangnya bahasa Inggris saja walaupun memang aku pengguna bahasa Inggris sehari-hari tapi masih ada yang aku nggak ngerti gitu ya. Apalagi mhm, bahasa Jepang itu yang tulisannya aja udah beda jauh dengan mhm. tulisan kita yang kita pakai gitu loh. Aku juga awal-awal baru masuk, "Duh ini apa?" Gitu kan. Aku kayak lempar-lemparan pertanyaan sama temen aku, ini apa?" Kan kayak Oh, ada hiragana sama katakana gitu ya awal-awal iya baru iya masuk. iya. Ini hiragananya apa? Ini hiragananya apa? Iya, Iya iya iya. Apalagi kayak kalau nggak salah kayak apa tulisan apa ya istilahnya? Kayak tulisan Jepang itu kayak ada ngambil tulisan dari Cina gitu ya? Dari itu apa ya? kanjinya. Ya kanji, ya kanji, Nah, kanji. Heeh. Oh, iya iya. itu kanjinya Aduh. juga harus dihafal gitu dah, Heeh. nggak tahu deh. Makanya aku bilang, "Aduh salah masuk ini sastra Jepang, mending masuk IT lagi dah." Iya, Banyak banget, iya. ya aku kebetulan aku juga sekarang eh, mungkin aku kasih tahu sedikit ya sama teman-teman. Jadi aku kan bentar lagi lanjut S2 dan Mhm. kebetulan aku ngambil kuliahnya di Spanyol. Jadi sekarang aku lagi belajar bahasa Spanyol tapi bahasa Spanyolku masih hancur banget. Ya nggak tahu nih kayaknya bakalan 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 apa ya istilahnya? Aku bakalan pindah haluan sih soalnya aku betul-betul nggak bisa bahasa Spanyol terlalu sulit bagiku. Kayaknya aku bakalan belajar bakalan pindah universitas gitu ya. Mungkin Hmm. bakalan ke Singapura atau Australia lah yang dekat-dekat gitu. Tadi ini ada pertanyaan dari Mbak Ike. Makasih Kak jawabannya Kak. Biar kita tahu sukanya di bidang apa, caranya gimana Kak? Banyakin belajar banyak pemrograman terus nemu yang disukai atau ada yang cara lain Kak? Kak Rido kalau boleh tahu jadi software developer ngodingnya apa ya Kak? Oh, untuk tahu apa yang kita suka itu sebenarnya gampang.
Jadi caranya adalah trial and error. Coba dan error gitu. Apa ya bahasa Indonesia trial and error ya? Pokoknya coba-coba lah gitu. Coba-coba aja. Ini misalkan misalkan Mbak Ika coba aja nih coding. Satu minggu ini coba dulu coding. Kalau memang benar-benar frustasi, nggak suka, itu fix berarti Mbak Ika nggak suka coding. Nah, maksudnya kalau frustasi nggak suka dan nggak merasa merasa tidak tertantang gitu, berarti itu artinya bukan nggak tertantang ya, maksudnya nggak tertarik, itu berarti Mbak Ika nggak suka coding. Nah, lalu kalau misalkan dalam seminggu itu udah coba lagi yang lain. Misalkan kan coding itu kan bidang IT itu kan agak luas ya. Jadi ada yang namanya front end. Front end itu kita menerjemahkan desain menjadi tampilan. Misalkan ada desain yang dibuat anak UI UX, kemudian kita terjemahkan menjadi codingan yang kita tampilkan gitu ya. Jadi front end itu belajarnya HTML, CSS, belajar JavaScript gitu. Nah, kalau ternyata Mbak Ika suka itu, lanjutkan aja gitu. Nah, ternyata kalau nggak suka, bisa coba lagi yang lain. Coba lagi misalkan back-end. Nah, waktu dicoba back-end, nanti itu misalkan kita belajar misalnya object oriented, belajar logical programming. Nah, ternyata kalau misalnya Mbak Ika nggak suka, berarti bisa pindah lagi, misalkan UI UX. Nah, UI UX nanti kita belajar desain, kita buat kayak button, buat home, tampilan website lah gitu ya, contohnya. Nah, misalkan kalau nggak suka, bisa pindah lagi. Ada lagi yang namanya QA, Quality Assurance. Quality Assurance ini dia testing aplikasi nih. Jadi, ini aplikasinya udah benar atau enggak gitu. Jadi, mungkin kalau teman-teman ingin tahu, sekarang QA itu lagi sangat dicari ya, di mana-mana. Ntar aku tulis quality. Nah, ini. Quality Assurance Engineer itu lagi banyak banget dicari di mana-mana, karena sekarang banyak aplikasi dan kita butuh tahu apakah aplikasi ini sudah memenuhi standar atau tidak. Jadi tugasnya QA itu adalah untuk ngecek aplikasi apakah sudah memenuhi kualitasnya sudah baik atau tidak gitu. Nah, lalu ada lagi sekarang di bidang IT ada lagi yang namanya data scientist. Jadi kita mengolah data, ada data yang berjuta-juta kita olah menjadi satu bagian yang bisa dibaca orang lain gitu. Lalu ada lagi artificial intelligence, ada machine learning engineer dan sebagainya gitu. Itu ada banyak. Jadi nanti Mbak Ika bisa coba-coba aja. Nah, coba satu-satu sampai nanti akhirnya dapat apa yang disuka gitu. Nah, kalau aku sendiri sebenarnya aku sendiri itu aku QA, Quality Assurance Engineer, tapi bentar lagi aku bakalan pindah role menjadi Product Manager. Jadi selama aku coding itu kebetulan aku kan fokusnya sebagai mentor itu aku fokusnya adalah di front end. Jadi aku itu codingnya HTML, CSS, JavaScript. Aku juga bisa backend sih. Aku bisa PHP, aku bisa Python, aku bisa Kotlin. Jadi ada banyak sih, cuman sebenarnya nggak terlalu mendalami begitu banyak. Aku yang palingan yang aku dalamin adalah Python, PHP, JavaScript. Nah, itu aja sih yang palingan yang aku dalamin. Nah, untuk coding itu sebenarnya tergantung tujuannya Mbak Ika. Jadi misalkan kalau Mbak Ika fokusnya adalah di front end, maka nanti fokuskan aja di JavaScript, fokuskan. Bentar ya, aku biar teman-teman dapat gambaran nih. Wait. Oke. Bentar, aku share screen ya. How to share screen? Oke nih. Share screen. Oke. Sudah kelihatan everyone? Itu dong ya harusnya. Ini. Misalkan front end. Ini. Oke, nah untuk belajar untuk bisa teman-teman bisa menjadi seorang front end, yang pertama teman-teman harus pahami adalah internet gitu ya. Nah, mungkin teman-teman pasti dia udah tahu ya apa internet. Teman-teman juga pastinya sudah menggunakan internet gitu ya. Nah, berikutnya adalah yang untuk coding-codingannya teman-teman harus tahu mengenai HTML, mengenai CSS, JavaScript. Nah, misalkan di HTML apa aja sih yang perlu teman-teman pahami? Yang perlu teman-teman pahami adalah mengenai basic-basic HTML seperti pengertiannya, kegunaannya, lalu apa-apa aja sih pemanfaatan HTML mungkin gitu ya. Nah, lalu
mulailah untuk menulis code HTML. Jadi code-nya itu kan mungkin teman-teman mungkin bisa coba belajar dulu ya dari Proget. Nanti aku kasih link-nya gitu ya. Lalu cara membuat form, lalu membuat best practice. Best practice ini adalah gimana caranya kita mempermudah penulisan coding kita, mempermudah dan memperbaiki gitulah. Ibaratnya codingan kita bisa mudah dibaca orang lain gitu. Nah, lalu ini teman-teman nggak harus pelajari, ini nggak ada nanti tim tersendiri yang mempelajari, yang mengerjakan ini gitu. Nah, lalu CSS ini nanti teman-teman cuman perlu mempelajari mengenai basic layout aja, cara membuat layout, lalu membuat responsive design. Ini semuanya ada di Proget ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir, ini semuanya mulai dari HTML ini sampai dengan CSS ini semua ada di Proget. Nah, untuk di JavaScript juga semuanya udah ada di Proget. Tenang aja, kita di Proget udah pakai IIS 6, jadi teman-teman jangan khawatir ya. Nah, nanti ini teman-teman bakalan untuk di JavaScript ini akan sedikit lebih sulit karena kita harus mempelajari mengenai DOM, kita mempelajari tentang APA dan lain-lainnya. Nah, ketika teman-teman udah mempelajari yang ketiga ini udah mahir, teman-teman bisa lanjut ke seperti gimana cara membuat version control. Jadi nanti ketika teman-teman udah punya codingan yang cukup besar, teman-teman bisa membuat versi-versi daripada codingan teman-teman sehingga dia tidak hilang gitu. Nanti makin lama teman-teman bisa mulai menggunakan framework CSS seperti Tailwind, lalu ada Bootstrap dan sebagainya gitu. Nah, lalu bisa lanjut ke framework ya, framework seperti ini seperti Next.js, lalu apalagi ya, Vue, lalu ada Angular, ada banyak sih. Nah, jadi kalau misalkan itu front end-nya, nah untuk back end-nya teman-teman bisa tengok lagi nih, apa kira-kira untuk belajar back end itu butuh apa aja sih. Nah, jadi itu sama. Nah, untuk back end-nya itu sebenarnya tergantung sama apa yang teman-teman ingin pelajari gitu. Nah, ini teman-teman nanti bisa lihat lah ya di sini ya, butuh apa aja. Teman-teman kalau bingung bisa tanya ke aku atau tanya ke Mas Sakti gitu. Nah, kira-kira aku agak bingung sih mau jelasin panjang lebar sama teman-teman. Aku takutnya teman-teman nggak bisa punya gambaran gitu. Kira-kira sampai sini ada nggak kayak dapat gambaran sederhana gitu yang teman-teman ada di otaknya gitu ya? Ada nggak ya kira-kira? Gambaran kecil aja gitu. Ada nggak? Nah, itulah pokoknya. Apa ya tadi aku mau bilang? Wait. Roadmap. No. Oke, roadmap. Lalu apa ya tadi aku yang buka tadi? Back end, front end. Ini nih. Jadi teman-teman coba-coba lihat-lihat nih, kira-kira teman-teman mau jadi apa sih? Nah, coba pelajari satu persatu. Kayaknya di Proget ada ya. Bentar aku lihat. Proget. Oh iya, di Proget ada. Jadi teman-teman nanti bisa lihat dari Proget. Jadi bentar, aku share screen lagi. Sorry, Proget. Nih. Jadi ini aku rekomendasi aja ya, kasih rekomendasi. Kalau teman-teman mau belajar misalkan front end. Nah, kalau teman-teman mau belajar front end, coba mulai belajar dari sini, dari HTML dan CSS dulu. Lalu kalau udah mahir, boleh lanjut ke JavaScript gitu. Nah, ini pelajaran ini dulu. Nanti kalau teman-teman misalkan udah bisa yang dua ini, teman-teman hubungi aku, nanti aku akan kasih tahu selanjutnya belajar apa. Nah, kalau teman-teman mau belajar back end, teman-teman bisa coba pelajari dari Java atau dari PHP. Nah, ketika teman-teman udah bisa Java, bisa PHP, bisa Python, bisa Ruby juga ya. Ini semuanya dari back end. Sebenarnya Go juga back end. Jadi ini teman-teman terserah lah mau belajar apa. Bisa belajar Python, Ruby, Go, PHP atau Java gitu. Nah, ini pilih aja salah satunya teman-teman mau belajar yang mana. Nah, ketika udah mahir belajar Python, Ruby, Go, PHP atau Java, teman-teman bisa lanjut ke SQL. Nah, selanjutnya kalau udah mahir salah satunya,
teman-teman hubungi aku lagi, nanti aku akan kasih tahu selanjutnya belajar apa. Nah, tapi kalau teman-teman pingin yang lebih komplit gitu, bisa langsung pelajari dari sini, yang pengembangan dengan Node.js. Nah, untuk teman-teman tahu, Node.js itu adalah framework, jadi framework itu adalah seperti susunan kerja, jadi teman-teman bisa ngikutin susunan kerja itu, agar nanti proses teman-teman mengembangkan aplikasi itu bisa lebih terstruktur gitu, bisa lebih rapi lah. Jadi kalau teman-teman tahu ya, kalau teman-teman cari di sekarang di lowongan kerja, misalkan ini ya, kita cari lowongan kerja, misalkan tadi Node.js ya tadi, Node.js itu pasti banyak banget karena, sorry, oh Node.js nih. Kita sorry, nggak spesifik Node.js, berarti apa ya ini? Front-end engineer. Nih, kalau teman-teman mau lihat Indonesia, waduh, ini kenapa ya? Nah ini, kalau teman-teman lihat, ini kan ada banyak nih ya. Soalnya lowongan kerja cukup banyak dan teman-teman lihat gajinya itu fantastis, 10 sampai 20 juta. Nih, front end 13 sampai 16 juta. Nih, front end engineer 6 sampai 12 juta. Nah, kenapa sekarang aku sarankan sama teman-teman fokus, karena itu tadi perusahaan itu mintanya bukan software engineer, tapi mereka mintanya backend engineer atau front end engineer. Jadi mereka memang minta yang terfokus gitu. Jadi kalau teman-teman betul-betul mau belajar, coba belajar fokus ke satu alur gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman tadi mau belajar front end aja, mau jadi front end aja, coba pelajari dari yang alur front end yang aku kasih tadi, yang ini front end. Kalau mau jadi backend, pelajari yang backend aja gitu. Jadi teman-teman belajarnya lebih terarah dan teman-teman mungkin bisa kerja di salah satu perusahaan ini dengan ya gaji yang fantastis gitu ya. Nih 5 sampai 17 juta, 3 sampai 8 juta gitu. Jadi teman-teman bisa dipastikan akan survive gitu ya. Karena secara finansial anak IT memang cukup baik ya, karena ya ini gajinya cukup besar gitu teman-teman. Ya gitu deh. Kira-kira ada lagi nggak yang mau ditanya? Bebas apa aja. Mau curhat juga boleh. Iya. By the way, suara aku nggak putus-putus kan ya? Enggak kok. Oke. Oh iya, nggak ada lagi yang mau bertanya. Kalau ini nih, saya juga sempat bimbang gitu ya. Kalau Iya. PHP sendiri di Indonesia masih banyak yang dibutuhkan nggak kira-kira? Iya bener, banyak lagi, serius. Nih, bentar ya aku kasih tunjuk. Soalnya saya sempat pengen ke Node.js atau ke PHP, sempat bingung gitu. Takutnya belajar PHP tapi nggak ada yang ini gitu. Nih ya, kita lihat PHP developer. So, ini enggak, sorry, di Greens enggak terlalu ini sih. Coba kita buka LinkedIn ya. LinkedIn. Wait, kita buka LinkedIn. Oke. PHP developer. Kita cari jobs. Nih, ini teman-teman bisa lihat ada begitu banyak. Nih kalau teman-teman bisa lihat ya, nih ada web developer, ini termasuk PHP ya, PHP juga. Ini tapi dia nggak ngasih tahu nih berapa salary-nya, gajinya. Ini kalau teman ini Mas Budiman lihat nih banyak banget nih. Jadi sekarang kalau kita bilang Indonesia sangat memerlukan seorang PHP developer gitu. Baik, ini apa? Makasih ya jawabannya Kak Ridho. Kak, kalau lihat di lowongan kerja kan ada tulisannya pengalaman kerja 1 sampai 3 tahun. Sebagai newbie biar dapat pengalaman dan nyesuaiin sama keterangan jobs. Tadi gimana ya Kak? Oh, gini. Misalkan ini bentar, web developer. Ini ya misalnya gini. Nah, ini teman-teman lihat. Sorry enggak, kita lihat dari sini aja. Misalkan ini ya, ini sampai sorry.
mana ya, web developer ini ya, ini dia minta 1-3 tahun PHP programmer. Nah, mungkin aja kan teman-teman belum punya pengalaman 1-3 tahun gitu ya. Nah, gimana sih caranya biar punya pengalaman 1-3 tahun itu? Caranya adalah seperti yang aku bilang tadi. Caranya adalah buat project-project teman-teman, project-project apa ya istilahnya? Kayak project-project mandiri aja gitu. Jadi iseng-iseng aja, misalkan teman-teman buat aplikasi, misalkan aplikasi pesan makanan online, aplikasi untuk jual beli online, aplikasi untuk tiket online, gitu-gitu. Jadi teman-teman betul-betul buat berdasarkan ide teman-teman aja sendiri, buat project teman-teman sendiri yang teman-teman bisa tunjukkan lagi nanti ke tim HRD-nya gitu. Jadi sebenarnya pengalaman 1-3 tahun ini nggak keharusan sih harusnya. Jadi mungkin aku cerita dari pengalamanku ya. Dulu itu aku daftar kerja itu waktu aku di kayaknya semester 6 kayaknya, semester 6. Jadi itu aku belum punya pengalaman sama sekali, tapi aku punya project-project kuliah. Jadi project-project kuliah itu yang aku cantumkan sebagai pengalaman gitu. Jadi di CV aku itu aku buat pengalaman kerjanya pernah mengerjakan project ini, pernah mengerjakan project ini, pernah mengerjakan project ini gitu. Itu jadi sebagai pengalaman kerja aku gitu. Karena apa? Karena kan mungkin aku masih mahasiswa dulu ya gitu ya. Dulunya masih mahasiswa dan aku nggak punya pengalaman kerja langsung di dunia profesional gitu ya. Untuk mengakali itu aku buat lah project-project mandiri gitu. Biar nanti ada bukti yang bisa aku kasih tunjuk sama mereka gitu. Nah, jadi kan misalkan gini. Di sini kan ada requirement gitu kan. Yang pertama misalkan passion for programming. Nah, passion for programming misalnya oke lah, kita tahu bahwa teman-teman di sini memang punya ketertarikan terhadap programming gitu lah. Makanya mau orang-orang maksudnya mau kerja di bidang IT gitu. Nah, berikutnya adalah kandidat harus tahu SQL. Nah, untuk misalkan teman-teman kan tadi buat website gitu ya. Kalau bisa websitenya dihubungin ke database gitu. Jadi websitenya bisa misalkan bisa masukkan data, nanti datanya disimpan di database. Lalu websitenya bisa mencari menampilkan data yang udah disimpan di database gitu. Jadi yang ini udah tercover, udah tertutupi gitu dari proyek yang teman-teman buat gitu. Nah, lalu misalkan ini must be creative and know how to do by given what to do gitu. Jadi misalkan untuk kreatifnya misalkan teman-teman tambahin nih sesuatu di websitenya yang menarik gitu. Misalkan teman-teman buat animasi di websitenya itu kan termasuk kreatif ya. Nah, dengan otomatis poin ketiga ini udah tertutupi gitu ya. Lalu misalkan honest, good personality and character, good quality thinking, inovatif dan bla 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 gitu. Nah, ini teman-teman ya lebih ke pribadi sendiri lah gitu ya. Jadi teman-teman bisa apa ya, bisa karang-karang lah ya di CV-nya teman-teman bisa buat terserah lah gimana gitu ya buatnya. Nah, lalu ini ada skill wajibnya. Analytical thinking itu termasuk di bidang IT juga ya. Misalkan teman-teman harus tahu menganalisis apa sih kebutuhannya. Misalkan kita disuruh membuat website untuk pemesanan makanan online gitu kan. Berarti teman-teman harus bisa memikirkan nih, bisa menganalisis. Oh, ternyata untuk membuat website yang bisa memesan makanan online itu misalkan membutuhkan misalkan teman-teman butuh coding untuk pemesanan, butuh coding untuk pembayaran, butuh coding untuk misalkan cashback, butuh coding untuk diskon, butuh coding misalkan untuk drivernya gitu dan lain-lainnya. Itu teman-teman bisa menggunakan analisis teman-teman di analytical thinking ini. Lalu SQL tadi itu yang tadi aku udah bilang, sambungkan nih websitenya ke database-nya. Nah, ini banking dan finance ini nanti bisa jadi cerita yang lain gitu ya. Jadi intinya sebenarnya gitu sih teman-teman. Teman-teman cukup memperbanyak project-project mandiri teman-teman sendiri, di mana nanti teman-teman bisa kasih tunjuk ke tim rekruternya gitu, tim HRD-nya gitu. Makanya ya sesimpel itu sih sebenarnya Mbak Ike gitu. Nah ya mungkin nggak newbie bisa kerja di perusahaan, menurut aku mungkin banget sih, soalnya aku juga berangkat dari seorang newbie yang langsung kerja ke perusahaan gitu. Jadi kalau ada yang bilang mungkin atau tidaknya, menurut aku sangat mungkin gitu ya. Jadi nggak harus punya pengalaman 1-3 tahun, yang penting ada
bukti nyata yang teman-teman bisa kasih tunjukkan itu udah lebih dari cukup sih harusnya. Ya, gitu. Aduh. Ya, is there anything, ada yang mau ditanya lagi nggak? Apa aja bebas. Oke. Discord. Ini kayaknya udah pada ngantuk ya. Udah jam berapa sih? Jam Kayaknya 9 Kak. semuanya di Indonesia Barat kan ya? Mas Budiman Indonesia Barat kan harusnya ya? Iya, Iya, masih. Indonesia Barat. Udah pada ngantuk belum? Enggak kok. Alhamdulillah. Oh ya Kak, mau nanya lagi Kak. Itu kan Iya. kalau front end itu kan biasanya kan patch depannya gitu yang ditaruh di CV gitu ya. Contohnya Iya, gitu kan ya. benar-benar. Kalau yang backend itu kayak gimana ya? Apa Oh. lebih ke database gitu, masukin gitu gimana? Iya, benar-benar. Jadi backend itu biasanya hubungannya lebih ke database, membuat logic. Misalkan front end ini kan buat tampilan, misalkan tampilan untuk login gitu ya. Nah, misalkan front end buat tampilan untuk login. Nah, kan kalau cuma tampilan aja kan berarti dia nggak bekerja dengan baik gitu. Jadi kalau misalkan aku masukkan email dan masukkan password, harusnya dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, karena nggak ada logika di baliknya itu gitu kan, nggak ada sesuatu yang bisa kita jalankan karena dia cuma tampilannya aja gitu. Nah, nanti yang membuat logikanya adalah backend. Backend membuat logika gimana caranya untuk ngecek nih. Lalu misalkan backend ngambil data dari front end, ngambil data email dan ngambil data password. Lalu backendnya ngecek nih, apakah email ini terdaftar pada database pada SQL atau tidak gitu kan. Nah, kalau terdaftar baru kita cek apakah dengan email misalkan email abc@gmail.com, apakah passwordnya sama yang diberikan user dengan yang ada di database gitu. Jadi apa istilahnya? Jadi backend itu lebih banyak bermain di logika gitu loh. Jadi cara mereka membuat validasi, bikin logik biar website itu bisa berjalan. Karena kalau cuma front-end-nya aja, berarti itu cuma tampilan kosong aja. Kita nggak bisa lakukan apa-apa dengan tampilan itu. Tapi kalau kita padukan dengan backend, baru dia bisa bekerja dengan baik gitu. Nanti aku, mungkin hari Senin aku bakal share sesuatu deh kayak tentang backend. Soalnya banyak orang yang kurang paham dengan backend. Iya gitu deh. Kayak menjawab nggak sih? Jawab kok Kak. Iya. Oke. Ada lagi? Ya, bebas sih tanya aja. Saya sih lebih ke ini nih. Saya pengen nanya juga. Apa tuh? Karena kan kebetulan lagi kemarin kan sempat bikin project, cuman di remake ulang gitu ya. Karena memang dalam pembuatan database-nya itu nggak rapi lah istilahnya. Nah itu kan pada saat pesan barang misalnya ini kan. Nah itu kan dia itu kan nggak langsung masuk ke kolom pesanan, misalnya disimpan dulu di temporary atau apa gitu. Nah itu setiap proses itu disimpan di database-nya atau gimana tuh? Misalkan proses pemesanan ada kan di tampilan pemesanan, terus masuk ke pembayaran. Apakah setiap proses itu ada database-nya atau gimana tuh? Karena yang kemarin saya lakukan itu kan cuman merubah statusnya doang dirubah, tapi yang ditampilannya di where gitu, where apa. Jadi kemarin itu kayak gitu doang, nggak pakai apa, kalau kata Mas Sakti itu star schema katanya. Nah jadi setiap melakukan sesuatu itu harus disimpan di database atau gimana? Oke. Ya, aku ngerti. Nah, mungkin ini tergantung gimana kita buat analisisnya. Jadi kalau aku sendiri, kalau memang kan misalkan nih, kalau memang proses itu perlu untuk disimpan di database, menurut aku simpan aja. Tapi kalau misalkan nggak perlu, jangan disimpan. Kenapa? Karena nanti itu akan memperlambat kinerja daripada aplikasi kita. Karena dia kan butuh mencari data lagi dari database, dia butuh menampilkan data dari database ke front end-nya gitu. Jadi prosesnya jadi lama gitu. Nah, kalau misalkan dia bisa disimpan secara temporary, ya disimpan secara temporary aja, nggak usah dari database gitu ya. Tapi kalau misalkan kalau kayak pakai sebenarnya kan sebelum kita coding itu
sebelum kita membuat database kan kita ada buat kayak ERD, tahu nggak ERD? Entity Relational Diagram. Jadi wait, Saya baru dengar sih. baru denger ya? Iya, iya, Oke. iya. Bentar aku buka share. Oke. Nah, jadi ini. Entity. Oh iya. Nah, misalnya kan yang gini. Nah kan tadi kan misalkan Mas Budiman buat ini ya. Kan di SQL itu kan ada tabel-tabelnya, misalkan tabel book, tabel student, segala macam gitu kan ya. Nah, jadi kan tabel-tabel ini kan sebenarnya saling terhubung satu sama lain. Jadi misalkan kayak ini, tabel student dia terhubung dengan tabel lecture atau tabel guru atau tabel dosen gitu ya. Jadi karena semua tabel-tabel itu memiliki keterkaitan atau terhubung, nah jadi kita harus lihat prosesnya. Misalkan student mau mendaftar nih, nah enroll kan mendaftar. Nah ketika student mendaftar, apa sih yang mereka perlukan? Nah ternyata student memerlukan misalkan student number, date of enrollment, course name, dan C# gitu ya. Nah jadi misalkan prosesnya adalah proses pendaftaran gitu ya. Misalkan proses kita adalah proses pendaftaran, berarti ya kita simpan proses itu sebagai data pendaftaran gitu. Nah, misalkan ini pengajaran gitu. Misalkan guru mengajari sesuatu, misalkan dosen A misalkan mengajarkan biologi gitu ya. Nah, jadi dia bakalan menyimpan sesuatu yang berhubungan dengan biologi gitu. Jadi memang benar kalau misalkan setiap proses itu akan lebih baik kalau memang kita simpan, biar ada yang namanya record atau ada istilahnya kayak kayak riwayatnya lah gitu ya, riwayat apa yang proses yang udah kita kerjakan. Nah tapi kalau misalkan memang nggak perlu banget, itu nggak harus disimpan karena nanti bakalan membuat database kita semakin padat gitu. Jadi kalau dibilang perlu disimpan, setiap proses itu perlu disimpan, menurut aku sih perlu, tapi melihat konteksnya juga gimana. Kalau misalkan dia nggak perlu banget, menurut aku nggak usah. Jadi simpan di temporary aja. Nah, jadi kemarin kalau boleh tahu Mas Budiman simpan temporary-nya pakai apa tuh? Simpan data secara temporary. Kalau kemarin sih ya masih, jadi kemarin itu bikin kolomnya satu, bikin tabelnya satu. Nah, cuman di ujung tabel itu kan ada status. Iya, iya. Cuman dirubah itunya doang. Oh, I see. Ya, ngerti. Jadi nggak relasional gitu, nggak terhubung satu sama lain. Nah, Iya, pas iya. kemarin kebetulan pas Sakti ngejelasin, akhirnya di remake lagi tuh aplikasinya. Jadi database-nya memang dipisah-pisahin sih. Oh, iya. Tabel-tabelnya udah dipisah-pisah. Iya. Sebenarnya untuk bikin tabel ini kita harus spesifik gitu. Jadi misalkan tabel buku, misalkan ada tabel buku, ada tabel peminjam gitu. Misalkan ini perpustakaan ya, ada tabel buku dan ada tabel peminjam. Nah, tabel buku dan tabel peminjam ini harusnya dibikin hubungan gitu. Jadi kita nggak boleh gabungkan dia, misalkan gini, tabel buku tapi ada nama peminjam di dalam tabel buku itu nggak boleh gitu, karena itu sama aja mereka nggak punya hubungan gitu. Jadi setiap tabel itu harus punya hubungannya masing-masing dan punya datanya masing-masing. Jadi kita nggak boleh campur-campur setiap datanya, karena nanti itu bakal menyalahi prinsip relational gitu, prinsip keterhubungan gitu. Jadi oh iya kalau boleh tahu Mas Budiman udah belajar bukan belajar, udah kira-kira udah pernah paham mengenai ini enggak ya? Kayak pembuatan tabel gitu. Maksudnya kayak hubungan-hubungan antar tabel gitu. Sebelumnya pernah belajar nggak ya? Iya, udah pernah. Cuman oke. belum ya pernah lah, tahu lah gitu, tahu. Tapi belum dalam banget gitu ya. Iya, belum dalam banget. Oke, ntar aku buat catatan dulu biar nanti aku kasih tabel ya, tabel. Oke, udah. Oke, biar nanti aku coba buat sesuatu yang bisa bantu teman-teman untuk belajar. Iya, itu sih. Memang dunia IT ini agak ribet sih ya. Kita harus pikirkan banyak hal gitu. Tapi menarik sih menurutku. Saya kemarin banyak yang ketika proses pengerjaan
saya rubah lagi tuh, oh Ya, ternyata problemnya di sini, rubah lagi tabelnya, rubah lagi tabelnya. ya, ya itu wajar sih, nggak apa-apa. Karena memang kenyataannya di dunia kerja pun gitu, Mas Budiman. Jadi bahkan itu kayak perusahaan-perusahaan yang sangat besar pun mereka kadang merubah database mereka karena oh ternyata ada yang nggak sesuai gitu. Itu hal yang sangat wajar sih. Jadi kalau Mas Budiman pikir, wah ini kenapa sih kenapa sih gua selalu mutar-mutar atau ngubah-ngubah database gua, itu sebenarnya hal yang wajar banget karena di perusahaan pun pada nyatanya kami melakukan itu gitu loh. Mhm. Indonesia lagi butuh banyak programmer PHP nggak? Iya, butuh banyak banget bahkan. Bahkan sekarang itu kayaknya rata-rata di hampir semua kampus yang ada IT-nya itu pasti belajar PHP deh, karena memang betul-betul lagi dibutuhkan banget gitu. Jadi kalau Mbak Ike memang tertarik, silahkan pelajari PHP di Progate karena kita punya course PHP gitu. Iya. Jadi oh iya, kalau teman-teman mungkin belum tahu, jadi Progate ini adalah kita itu base-nya sebenarnya di Jepang. Kantor pusatnya itu ada di Jepang. Jadi semua materi-materi yang teman-teman pelajari di Progate ini adalah kurikulum yang ada dari Jepang gitu. Jadi teman-teman secara tidak langsung belajar apa yang teman-teman pelajari di sini dipelajari juga di luar negeri gitu. Jadi pengetahuan yang teman-teman dapat di Progate itu setara dengan pengetahuan yang dapat di teman-teman kita di luar negeri gitu. Jadi jangan khawatir. Tetap relevan kok yang teman-teman pelajari. Iya. Nanti Mas Budiman aku bakalan coba buat rangkuman ini ya mengenai tabel-tabel maksudnya mengenai relation ini biar lebih paham gitu ya. Apa ya? Iya deh gitu. Oke. Ada yang lain? Kayaknya udah pada ngantuk ya. Oh enggak ya, kayaknya kalian programmer, pasti tidurnya malam nih, Lebih enak pagi-pagi malam nih. sih, Iya kan? coding lebih enak malam. Ya, memang untuk coding sebenarnya lebih enak malam sih. Galau Kak, saya udah pernah belajar PHP tapi kayaknya lebih gampang Node.js. Ya, karena Node.js itu basisnya adalah di JavaScript ya. Jadi nggak terlalu susah banget lah. Karena karena basisnya di Node.js. Nah, nanti Mbak Ike kalau misalkan kesulitan atau dalam belajarnya nanti hubungin aku aja dari Discord. Nama aku sesuai dengan itu kok, yang di Discord ada, langsung cari aja Ninja Ken. Nanti aku sebisa mungkin akan bantu. Tapi sorry kalau misalkan aku kayak lama membalas, itu mungkin aku lagi kerja soalnya ya aku kan kerjanya full time juga di kantor yang lain. Jadi kadang aku sedikit lambat untuk membalas gitu. Tapi tetap aku balas kok, kalau aku ngerti aku tak balas, kalau nggak ngerti biasanya Mas Sakti yang balas. Soalnya Mas Sakti itu lebih pro player. Iya. Siap. Iya. Aku sebenarnya lebih suka ngajar ini sih, lebih suka ngajar di kelas yang besar. Soalnya biasanya ngajar di kelas besar itu lebih ribut kan ya, lebih banyak pertanyaannya. Jadi aku nggak berhenti ngomongnya, tapi lebih capek sih. Dulu biasanya kita ngajar satu kelas itu, biasanya aku ngajar satu kelas itu 25 orang, 30 gitu. Pernah paling banyak itu aku ngajar satu kelas itu 200 orang. Dan itu seru banget karena pemikirannya beda-beda, pertanyaannya beda-beda, background mereka beda-beda gitu. Pengetahuan mereka juga beda-beda gitu kan. Jadi aku selalu ditantang untuk berpikir lebih kritis daripada mereka gitu. Kalau kelas kecil kayak kita ini kan ibaratnya gimana ya, kayak ada yang pemalu, ada yang gimana. Jadi ya gitu deh. Oh iya, kayaknya bentar lagi akan buka namanya FGA. Ya Mas Budiman kemarin ikut FGA nggak ya? Yang fresh graduate atau yang digitalnya ikut nggak ya? Yang mana? Belum. Oke, bentar nanti aku kasih tahu infonya ya. Digitalan kayaknya ada kerjasama dengan Progate. Nanti itu bakal ada instrukturnya. Instrukturnya itu dari luar Progate. Jadi kita coba cari instruktur di luar Progate yang punya experience yang sangat banyak ya. Pastinya lebih banyak dari aku. Nanti bakalan dipandu oleh mereka-mereka yang lebih senior. Oke. Oke. Ya. Ada lagi nggak ya?
Aduh. Terserah mau nanya apa aja bebas. Mau nanya gimana di dunia kerja juga boleh. Apa lagi ya? Udah bingung ya. Sebenarnya Bingung. waktu kita cuma 1 jam sih. Coba teman-teman kalau mau nambah juga nggak apa-apa. Kalau mau oke udah siap juga nggak apa-apa sih. Mungkin udah capek nih Mas Budiman, udah capek seharian. Iya. Pada ngapain aja nih 1 hari ini? Kalau aku kebetulan hari ini aku palingan kerja aja. Tadi siap kerja sempat ketiduran bentar, hampir aja dilupa untuk ada kelas malam ini ternyata. Ya, itu aja sih. Kalau teman-teman kayaknya apa ya? Kerja ya, kerja, kuliah. Enggak sih Oh, sekarang? kuliah. Lanjutin project sih kalau saya. Wadah. Belum beres. Iya sih. Oh iya, sekarang masih kuliah nggak? Maksudnya sekarang masih apa ya aku bilangnya? Sekarang lagi kuliah atau lagi libur ya? Saya. Iya. Oh, itu lagi libur sih. Kemarin baru kelar UAS Oh. gitu. UASnya tuh apa? Tulisan ya, bikin hafalan kanji gitu. Oh iya. Ya sama lah. Kayak bahasa Indonesia tapi bidangnya bahasa Jepang gitu. Oh iya. Perkenalan dong bahasa Jepang. Waduh. Pengen denger. Nggak begitu lancar ini. Nggak apa-apa. Apa ya? Hajime Maste, watashi no namae wa Afrizal desu. Jakarta Karakimasta. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Keren. Wah, malu sih. Aduh. Nggak begitu lancar soalnya aku. Itu lancar loh. Sedikit sih. Keren Dulu sih. kakak itu kalau di IT itu kayak gimana ya? Kalau boleh tahu itu. Maksudnya kan kampus gitu IT kayak kalau dulu sih banyak teman ya dari anak IT gitu tuh pada semester akhir kayak duh kita ngapain gini. Kadang-kadang kalau teman-teman anak-anak IT dulu tuh pada ngedota yuk. Dulu kakak kayak gitu nggak sih? Oh. Iya. Jadi kayak gangguan banget sih buat Iya kayak sih, skripsi betul. gitu. Sebenarnya apa ya bilangnya? Selama aku kuliah dulu, aku lebih banyak main-mainnya sih sebenarnya. Lebih banyak main-mainnya. Kebetulan aku pecinta film. Jadi aku almost spend my time to watch Netflix, All-Star, segala macam. Jadi aku punya hard disk ukuran 2 terabyte isinya itu film semua. Nggak tahu ada film apa aja. Jadi hampir 1 hari itu aku wajib nonton film. Aku nggak tahu tuh dari mana ada filmnya. Semua film bajakan. Aku betul-betul nonton film lalu main game. Kebetulan aku gamenya bukan kayak game gimana sekarang. Jadi aku masih old lah. Jadi main GTA. Aku nggak main game mobile sih. Mobile Legend, main Free Fire ya, PUBG. Enggak sih. Lebih main game PC lah. Iya sih, aku nggak pernah fokus kuliah dulu. Aku lebih fokus main game, nonton film. Dan aku sebenarnya mulai fokus kuliah itu waktu di semester 5. Di semester 5 itu teman-temanku udah mulai banyak yang kerja, udah mulai banyak yang punya uang sendiri. Itu aku mulai sadar bahwa ternyata I should finish my business. Maksudnya aku harus mulai untuk fokus pada tujuanku. Di situ aku mulai benar-benar fokus untuk belajar coding. I try to understand everything in IT gitu ya. Aku belajar banyak hal dan akhirnya di semester 6 itu aku untuk pertama kalinya aku ikut internship di salah satu perusahaan di Jakarta. Dan di sana itu aku sempat dapat predikat anak magang terbaik. Aku sempat dapat predikat itu di perusahaan itu perusahaan yang cukup besar. Tapi sayangnya waktu itu aku ada sedikit masalah. Sebenarnya bukan dari aku masalahnya dari orang lain. Tapi aku nggak terlalu suka dengan hal-hal seperti itu. Akhirnya aku memutuskan resign dari tempat itu walaupun sebenarnya kontrak masa magangku belum selesai gitu. Jadi ya sangat disayangkan lah. Padahal itu perusahaannya salah satu perusahaan yang cukup gede di Indonesia. Mungkin teman-teman juga make. Dia itu perusahaan telekomunikasi. Jadi mungkin teman-teman make sinyal internet dari mereka sih harusnya. Kayaknya. Jadi mungkin teman-teman bisa nebak lah apa itu perusahaannya. Paham.
Itu mirip-mirip kayak kayak apa ya? Kayak Smartfren, kayak Telkom. Ya, kesebut. Ya gitulah. Ya kesebut ya Telkomsel. Jadi dulu aku ada masalah sedikit dengan satu orang dengan di perusahaan itu. Tapi akhirnya ya aku memutuskan untuk resign. Ya gitu deh. Oh iya, tadi apa sih pertanyaannya? Aku lupa. Yang mana tuh? Oh enggak ya. Enggak. Oh ya, ini ada Mbak Ike. Kak Rido, kalau boleh tahu kerja di dua company satu nggak ada larangan? Nggak ada. Jadi kebetulan aku kan kerjanya di Prokit ini bukan sebagai full time ya. Jadi full time dan full time itu nggak boleh. Tapi kalau full time dan part time itu boleh. Nah, jadi di Prokit ini aku sebenarnya kerjanya part time, tapi di kantorku yang lain itu aku kerjanya full time gitu. Jadi di Prokit ini aku kerjanya bebas, waktunya bebas. Jadi kadang satu hari itu aku cuma kerja 2 jam, kadang aku satu hari kerja 4 jam dan seterusnya gitu. Jadi kalau Sabtu dan Minggu itu biasanya aku kerja sampai 8 jam gitu. Jadi waktunya bebas banget karena aku di sini part time gitu. Jadi ya gitulah, nggak ada larangan sih dari kantorku. Ini teman-teman juga bisa kok kayak gitu. Ya, tapi harus pintar-pintar bagi waktu sih harusnya. Iya. Waduh. Oke. Baik. Oke. Ada lagi kah pertanyaan atau kita sudahi? Sudah ngantuk? Kayak Mas Budiman udah capek banget nih. Aku kasihan ya hanya. Oh ya, gimana? Di tempat kalian dingin kah atau panas? Kayaknya Jawa panas ya. Iya, panas di sini. Oh ya, Jakarta ya harusnya panas ya. Iya. Aku Jakarta. Iya. Terakhir kali aku ke Jakarta kapan ya? Sebelum pandemi sih. Iya, sejak pandemi nggak pernah lagi. Kayaknya lagi COVID lagi naik ya katanya Jakarta ya. Wah, kurang tahu sih. Tapi kayaknya ya, soalnya di kamar semulu coding gitu. Oh iya. Iya sih. Belum mulai kampus. Nanti mungkin kampus aku sih ini bulan besok sih udah baru mulai masuk lagi. Iya. Berarti selama ini masih belajar ini ya, online ya? Belajar online. Berarti itu sistem pelajarannya gimana tuh? Ini ya, by video kah atau by Zoom? By Zoom. Kadang-kadang kayak classmate gitu sih. Oh, I see. Itu dosennya, oh ya, aku mau nanya nih, dosennya orang Jepang kah atau orang Indonesia? Waduh. Di semester 5 katanya sih Gintar udah mulai ada kayak dosen dari Jepang gitu. Itu pernah kan dapat kayak rekordannya. Suaranya lucu gitu kayak Inggris Jepang gitu jadi satu. Waduh. Nggak tahu deh. Iya, lucu sih. Kebetulan di kampusku juga banyak dosen yang dari luar negeri gitu ya. Salah satunya kemarin aku dapat dosen programming itu orang India. Jadi dia logat India gimana. Jadi satu semester itu selama kuliah sama namanya Mr. Rajit. Jadi selama satu semester berkuliah dengan Mr. Rajit itu yang aku ingat hanyalah Oke, we continue. Jadi aku betul-betul cuman ingat logat dia aja. Aku nggak pernah belajar mengenai pembelajaran dia. Cuman ingat logat dia aja gimana ngomong. Saking nggak ngertinya ya. Dia tuh betul-betul ngomong kayak logat India tapi bahasa Inggris gitu. Jadi aku betul-betul nggak ngerti. Di satu semester itu pengetahuanku nol mengenai mata pelajaran dia. Tapi lucu nggak sih? Ya, apalagi, aku jadi nggak enak sih sama Mr. Rajit. Waduh. Ada lagi nggak pertanyaan? Teman-teman udah makan nggak belum ya? Udah makan lah ya harusnya ya? Iya, sudah. Udah, oke, good. Udah, Kak. Oh iya teman-teman kalau mau hubungin aku di Discord atau dari mana pun Instagram terserah ya. Bisa cari ini kayaknya sesuai dengan ini deh. Aku lupa sih Instagramku apa. Nah, teman-teman carilah ya. Kalau mau hubungin aku, feel free hubungi kapan aja bisa. Selagi aku aktif, aku pasti akan balas sih. Jadi ya, you can reach me out anytime, anywhere.
Oke, ada lagi pertanyaan? Mbak Ika ada pertanyaan nggak? Dari tadi nanya dari chat mulu. No, oke. Kita udah oke untuk malam ini. Oke, minggu depan kita ketemu lagi sih. Minggu depan kalau mau nanya itu langsung list pertanyaannya banyak-banyak biar kita banyak ini topik yang kita bahas. Oke, I think nggak ada lagi ya. Cukup sih kalau saya. Ya, ya, aku kasihan sih sama Mas Budiman kayaknya udah ngantuk banget. Oke, I think we can finish here. Thank you teman-teman udah hadir di apa ya di sesi kita malam ini. Ternyata kita nggak belajar coding, harusnya kita belajar coding. Iya, nggak apa-apa sih. Sekali-sekali kita cerita-cerita dulu. Oke, thank you for your time. And apa ya, see you next week guys. Hope you can learn something from our session tonight. And aku harap banyak teman-teman bisa belajar dari project ini. Teman-teman bisa achieve your dream, bisa apa ya istilahnya, bisa mendapatkan apa yang teman-teman impikan selama ini gitu ya. Jadi karena dulu aku pernah di posisi teman-teman, aku pernah di posisi benar-benar nggak tahu apa-apa. Kemudian aku coba untuk belajar mandiri dan ternyata bisa sampai bisa jadi seorang aku sekarang gitu ya. Jadi teman-teman jangan menyerah. Jangan menyerah. Dari coach receh banget anjir. Nggak apa-apa. Oke. Ya udah selamat malam ya teman-teman. Selamat beristirahat. See you next week. Bye bye. Thank you, Kak. Ya, bye bye. Izin lab.